wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini pertama-tama ingin saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sedan Alvan Irsyad Indarto dari kelas 11/4 absen 32. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep konflik dan kekerasan serta menganalisis beberapa kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, pertama-tama kita bahas dulu apa itu konflik. Konflik sendiri adalah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pendapat dan juga nilai antar individu maupun kelompok. Konflik itu hal yang wajar dan setiap waktu selalu mungkin ada, karena setiap orang sendiri juga memiliki cara berpikir yang berbeda karena mereka juga berbeda. Lalu poin yang kedua yaitu kekerasan. Kekerasan sendiri adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun juga non fisik. Kekerasan sendiri bisa berupa fisik seperti memukul, menyakiti, verbal seperti menghina, atau psikologis seperti bullying dan intimidasi kepada korban. Baik, sekarang kita masuk nih ke contoh kasus yang pertama. Kasus pertama yaitu bullying di sekolah, yang biasanya bullying ini marak terjadi. Memang di sekolah, paling sering di sekolah. Bullying biasanya terjadi antar individu dan termasuk kekerasan psikologis serta verbal. Untuk menyelesaikan masalah ini, pendekatan yang digunakan adalah mediasi, misalnya melalui guru BK, agar korban dan pelaku bisa berdamai dan tidak terulang lagi kasus yang sama. Transformasi yang bisa dilakukan atau diterapkan adalah dengan membuat program anti-bullying agar siswa lebih sadar pentingnya saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, sekarang kita masuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua sendiri adalah kasus tawuran antar pelajar. Kasus ini termasuk konflik antar kelompok dan merupakan kekerasan fisik. Pendekatan yang digunakan bisa berupa konsiliasi dan negosiasi. Transformasi yang dilakukan adalah mengubah permusuhan menjadi kegiatan positif seperti lomba atau olahraga bersama, dan mungkin contohnya seperti boxing yang ada di Malang, yaitu Malang Combat apa gitu. Nah, di situ juga bisa menyelesaikan masalah bersama ketika kita juga bisa menyalurkan bakat kita. Baik, sekarang kita ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah konflik dalam keluarga. Konflik yang memang umum dan sering terjadi di sekitar kita. Misalnya konflik antara anak dan orang tua. Konflik ini juga termasuk konflik antar individu dengan kekerasan verbal. Penyelesaiannya juga bisa menggunakan pendekatan negosiasi, yaitu komunikasi terbuka antara anak dan orang tua agar saling mengerti satu sama lain di hangatnya momen keluarga. Transformasinya yaitu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tua ataupun juga dengan anak, dan juga saling memahami satu sama lain sebagai anggota keluarga. Lalu yang kasus keempat sendiri adalah konflik antar warga. Misalnya, karena masalah lahan ataupun ada cekcok yang dikarenakan ada kesalahpahaman dan lain-lain. Konflik ini juga termasuk konflik sosial atau juga konflik antar kelompok dan bisa mengandung kekerasan fisik maupun struktural. Pendekatan yang digunakan adalah mediasi oleh pemerintah setempat atau yang mengurus daerah setempat. Lalu transformasinya adalah membuat aturan yang adil
agar tidak terjadi konflik yang sama lagi dan tidak terulang lagi. Lalu kita ke kasus yang kelima. Kasus yang kelima sendiri adalah cyberbullying di media sosial yang memang sangat-sangat marak. Sudah dari media sosial mulai tren dan ramai. Cyberbullying sendiri termasuk konflik antar individu dengan kekerasan verbal dan psikologis. Karena cyberbullying sendiri juga dapat dijangkau oleh semua orang. Penyelesaiannya juga bisa melalui edukasi, mediasi, dan penegakan aturan di platform. Contoh seperti kemarin, akun ataupun pengguna di bawah umur 16 tahun atau di bawah 17 tahun dan belum legal akan dibatasi. Itu juga termasuk salah satu penegakan aturan di platform media sosial untuk mengurangi cyberbullying. Transformasinya adalah menciptakan lingkungan digital yang lebih baik, sehat, dan bijak. Tentunya juga untuk melihat konten-konten yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Di sini saya menarik kesimpulan, yaitu konflik sendiri adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Namun, juga dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Konflik sendiri justru bisa membawa perubahan yang sangat-sangat positif dan memperbaiki hubungan antar individu maupun juga kelompok. Karena ketika konflik terjadi, ada kesalahpahaman yang memang tentu itu juga menjadi salah satu penyebab konflik. Tetapi ketika konflik sendiri ditangani dengan cara yang tepat, individu ataupun kelompok mereka akan menjadi memiliki hubungan yang spesial dan mengerti satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kata, salah kata, ataupun hal-hal yang kurang mengenakan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan Arfan Irsyad Indarto. Pamit undur diri. Terima kasih.